Wati, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat malam, Bu Ratna. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Ibu, terima kasih. Alhamdulillah sehat, semoga Bu Ratna juga dalam keadaan sehat. Amin, amin. Baik, Bu Ratna, kita berkaca atau sekarang yang sedang ramai diperbincangkan adalah kasus kekerasan yang menimpa salah satu mahasiswi yang berujung tragis akibat bunuh diri. Bagaimana suara Kementerian PPPA terhadap kasus ini, Bu Ratna? Iya, terima kasih Mbak Tiffany. Tentunya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika kasus ini muncul, yang pertama tentunya kami menyampaikan keprihatinan, duka yang mendalam sekaligus miris dengan maraknya kasus-kasus kekerasan yang selama ini terjadi. Beberapa waktu terakhir ini memang tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dan tentunya ini menjadi perhatian bagi kita semua, tidak hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang terakhir tentunya yang membuat kita miris, membuat kita sedih, membuat kita gemas, dan juga tentunya adalah kasus yang menimpa adik N ini ya, yang sekarang ini menjadi kasus viral di media massa. Tentunya kami sekali lagi mendukung segala langkah respon cepat yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia yang juga sangat cepat menuntaskan kasus-kasus ini, dan juga sekali lagi ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita semua nantinya berkomitmen untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus ini supaya tidak terulang lagi. Tentunya harapan kita kasus kekerasan seperti ini tidak terjadi ya Mbak Tiffany, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi kerja dan tantangan bagi kita semua. Baik, Bu Ratna, terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian, apakah juga melibatkan Kementerian PPPA, Bu Ratna? Iya, sekali lagi karena memang ketika bicara korbannya adalah perempuan dan anak, tentunya ini menjadi bagian dari concern kami. Kementerian Pemberdayaan Perempuan mendapatkan amanah untuk bagaimana upaya-upaya perlindungan kepada perempuan dan juga anak ini terus dilakukan sebagaimana mandat di dalam konstitusi undang-undang kita, dan juga bagaimana saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mendapatkan tugas mandat tambahan dari Bapak Presiden untuk memastikan memberikan layanan rujukan akhir untuk kasus-kasus kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tentunya semua dalam kasus ini kita tidak bisa sendiri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan selalu melakukan koordinasi, melakukan klarifikasi bagaimana sebetulnya kasus ini terjadi, dan kami akan melakukan pendampingan sampai kasus-kasus ini benar-benar tuntas, Mbak Tiffany. Oke, Bu Ratna, apakah sebelumnya Kementerian PPPA juga pernah menerima aduan atau pernah menerima laporan dari korban mahasiswi ini terkait dengan kekerasan yang dialaminya? Iya, sebelumnya memang kami belum menerima laporan ini secara resmi, tetapi kami mengikuti trending yang terjadi di masyarakat ya. Di berita di media sosial ini kan sangat cepat ya, Mbak Tiffany ya. Kami tentunya juga membuka respon, membuka ruang aksesibilitas bagi perempuan korban kekerasan ini. Kami terus berkoordinasi juga karena ini lokus kejadiannya kan ada di daerah, tentunya kami juga berkoordinasi di daerah. Kami punya koordinasi dengan Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di daerah. Kebetulan lokus ini adalah di Jawa Timur. Tentunya kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga dengan UPTD PPA yang ada di sana. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi, dan tentunya ketika ini sudah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, tentunya kita mengawal agar proses-proses pemenuhan hak korban itu betul-betul bisa dipenuhi tentunya. Oke, sejauh ini koordinasi yang dilakukan dengan Jawa Timur sendiri, apakah menemukan betul atau tidak sebenarnya korban pernah menghubungi dari layanan PPPA tapi mendapatkan respon yang kurang cepat atau dinilai agak lamban begitu, Bu Ratna? Ini yang harus kita klarifikasi juga. Betul. Kami tentunya akan melakukan melakukan klarifikasi intensif tentang hal ini, melakukan juga memastikan
supaya apa yang betul-betul yang selama ini jika korban sudah melakukan pengaduan, sudah melakukan laporan. Nah, ini yang akan terus kami koordinasikan dengan teman-teman kami, tentunya dengan unit yang ada di daerah. Kami akan terus melakukan ini untuk bersama-sama menggali informasi-informasi yang selama ini berkembang di masyarakat, di media sosial seperti apa. Tetapi sekali lagi kami terus sejak kasus ini bergulir, kami juga terus memantau Mbak Tiffany. Terima kasih. Baik, Bu Ratna, mungkin kasus yang dialami korban ini terkait dengan apa saya sebutnya kekerasan dalam pacaran atau dating violence ya, Bu Ratna ya. Tidak hanya menimpa korban ini, mungkin ada beberapa di luar sana. Bagaimana kemudian perlindungan terhadap para perempuan atau mereka yang saat ini mungkin kurang lebih posisinya sama seperti yang dialami korban, dan bagaimana untuk pencegahan supaya artinya mereka sekarang ini kan dalam kondisi yang cemas, khawatir, depresi gitu, sehingga yang harus kita bantu adalah jangan sampai mereka melakukan hal-hal tidak terduga atau yang membahayakan untuk dirinya. Betul. Jadi saya sangat sepakat ketika bagaimana aspek pencegahan atau aspek preventif ini menjadi bagian yang sangat penting. Karena saat ini ketika anak-anak kita, anak-anak keluarga kita, tentunya juga kita harus memastikan bahwa aspek ketahanan keluarga itu menjadi penting ya Mbak Tiffany ya. Betul. Supaya juga ada komunikasi ketika anak ada masalah dan sebagainya, itu menjadi aspek literasi yang terus saat ini kami gaungkan. Supaya nanti bagaimana memastikan ketika dalam kondisi saat ini anak-anak kita ketika dalam pergaulan, etika pergaulan dan sebagainya itu harus betul-betul kita pastikan etika pergaulan yang sehat, etika pergaulan yang tidak menimbulkan resiko dan sebagainya. Nah, ini yang terus kami lakukan upaya-upaya pencegahan ini. Nah, kemudian juga yang terpenting kami juga mendorong masyarakat perempuan Indonesia untuk berani bersuara, dare to speak up. Ini adalah kampanye yang selalu kami dorong untuk keberanian untuk melaporkan. Tidak hanya ketika korban, tetapi bagaimana masyarakat sekitar ketika melihat, mendengar adanya kasus-kasus kekerasan untuk berani melaporkannya. Baik itu kepada kami, kalau di daerah ya ada kami di unit TPA, unit UPTD terdekat di lokasi, di provinsi, di kabupaten kota. Dan juga kami saat ini juga membuka ruang aksesibilitas bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui call center. Kami juga membuka call center atau hotline Sapa 129, Sahabat Perempuan dan Anak. Itu bisa diakses 24 jam, Mbak Tiffany. Jadi ini memberikan ruang, memberikan sekali lagi aksesibilitas untuk melaporkan, untuk mengadukan kasus-kasus yang dialaminya. Tentunya kita tidak ingin sekali lagi kasus Ananda N ini juga terulang, dan untuk itu sekali lagi saya sangat setuju kalau aspek pencegahan ini akan menjadi hulu dari segala persoalan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Betul, saya setuju. Bu Ratna, boleh diulangi kembali tadi call center yang disebutkan agar kita bisa tulis juga, para penonton juga bisa mungkin mencatat di telepon masing-masing? Ya, jadi Sahabat Perempuan dan Anak atau dikenal dengan SAPA, huruf kapital semua, Sapa 129 melalui hotline 08 111 129 129. Itu bisa diakses oleh semua perempuan Indonesia atau siapapun masyarakat yang mengidentifikasi di sekitarnya ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, saya ulangi lagi 08 111 129 129, betul ya, Bu Ratna ya? Baik, dan melalui hotline ini 24 jam dan dari komitmen Kementerian PPPA ini akan direspon dengan cepat ya, Bu Ratna, untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini sudah menjadi semangat kami untuk bisa memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat tentunya untuk melindungi perempuan-perempuan kita, perempuan Indonesia dari segala persoalan yang kekerasan ya tentunya ya, Mbak Tiffany. Dan ini juga sebetulnya kalau kita berbicara saat ini kan sedang dalam masa 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini juga menjadi kampanye bagi kita semua, tetapi sekaligus ini juga menjadi catatan penting, pending matter bagi kita semua, bahwa persoalan penanganan kekerasan ini bicaranya harus dari hulu hilir, harus melibatkan semua pihak.
sinergi multi pihak menjadi sangat penting, Mbak Tiffany. Tidak hanya nanti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, tetapi mulai dari semua unsur. Masyarakat pun akan terlibat di dalam proses-proses kami memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Karena dengan adanya pelaporan-pelaporan yang dari masyarakat, adanya gerakan-gerakan masif, tentunya ini akan mendorong semangat kita semua untuk bisa melakukan pencegahan kasus-kasus kekerasan ini dari tingkat hulu, dari tingkat yang artinya di tingkat grassroots. Oke, termasuk komitmen dari Kementerian PPPA dalam hal penanganan dan perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan, apakah juga akan menggandeng atau berkolaborasi dengan instansi pengawas? Karena ini tidak hanya melibatkan satu pihak, apalagi mungkin untuk di kasus yang mahasiswi NWR ini tersangka adalah oknum atau merupakan petugas berseragam, ya kan, Bu Ratna? Betul. Betul. Saya pikir sudah menjadi komitmen kita bangsa Indonesia bahwa kita komitmen untuk apapun itu, segala sesuatu yang ini adalah perlakuan kekerasan, diskriminasi, kita harus bisa memastikan itu tidak terjadi. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita, sekali lagi, perlindungan hukum, tidak ada satupun orang yang kebal terhadap hukum. Nah, ini yang harus terus kita dorong, tetapi semua kita harus bisa betul-betul membuktikan bagaimana juga kronologis terjadinya perkara. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana memastikan pemenuhan hak korban ini bisa dipenuhi, Mbak Tiffany. Ini menjadi bagian yang penting ya. Karena ini semangatnya adalah bagaimana melakukan pencegahan, melakukan penanganan, pemulihan, dan juga tentunya pendampingan tidak hanya bagi korban, tetapi juga keluarga korban yang saya yakin selain kehilangan ananda tercinta, tetapi tentunya juga ini beban moral yang luar biasa ya menghadapi kasus-kasus kekerasan yang tentunya menimpa atau terjadi pada keluarga kita. Baik, ini adalah tugas kita semua untuk menghentikan atau menyetop kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan sekali lagi, jika Anda mungkin mengetahui, melihat, atau mungkin sendiri mengalami kasus kekerasan tersebut, bisa langsung menghubungi ke hotline Kementerian PPPA seperti tadi Bu Ratna sampaikan di nomor 0811 129 129. Terima kasih Ibu Ratna Susianawati sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Ibu. Sama-sama Mbak Tiffany, selamat malam semuanya.